Ilmu kosmologi ini bagus ya. Itu seolah-olah dia berdiri sendiri ya, mengembangkan sendiri tanpa ada memperhatikan kaidah-kaidah agama. Mungkin saya salah ya, tapi sepertinya kok penciptaan alam semesta itu mulai dari Big Bang, terus mengalir sendiri seperti ada pembentukan planet-planet, mengalir lagi pembentukan matahari, pembentukan bumi dan seterusnya. Itu mengalir gitu aja. Padahal kalau menurut Al-Quran kan itu kan ada ayatnya bahwa Allah itu menciptakan, menjaga dan memelihara alam semesta itu. Jadi kalau menurut agama ya Al-Quran misalkan dengan kata-kata yang sederhana aja ya, Tuhan itu memiliki dalam tanda petik tangannya itu dia menempatkan oh kamu bulan di sini, oh kamu matahari di sini, oh kamu Uranus, Jupiter di sini. Itu Tuhan yang mengatur. Tapi itu tidak pernah dibahas di kosmologi. Dan ilmu kosmologi itu yang diambil dimasukkan dengan ke dalam Al-Quran. Jadi bukan sebaliknya gitu. Apa demikian? Ya, jadi ini kaitannya sudut pandang sains dengan sudut pandang agama, gitu kan, dalam realitas atau memahami realitas jagat raya, gitu kan, kira-kira yang dipertanyakan. Bagi orang-orang sekuler, mereka tidak mengkaitkan itu dengan agama, tetapi bisa menemukan teori-teori, realitas, hukum-hukum, gitu kan, yang dimaksud. Dan kemudian di sisi yang lain, sebetulnya agama menceritakan bahwa semua itu diciptakan oleh Allah dan kemudian dalam sejumlah ayat terkait dengan munculnya segala macam realitas itu. Nah, begini, dalam sudut pandang sekuler memang mereka memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Tetapi agama ini memahami jagat raya itu secara holistik, secara utuh. Kita pernah memahami atau belajar tentang ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah, kaul itu adalah teks redaksi firman yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat ciptaan yang dihamparkan oleh Allah di jagat raya ini. Nah, yang menarik, Al-Quran itu mendorong umat Islam yang membaca kitab suci, ayat-ayat kauliyah, untuk melakukan penelitian. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun, misalnya dalam surat Yusuf ayat 105. Begitu banyaknya tanda-tanda pelajaran ayat-ayat Allah ya. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi yang mereka lalui tetapi mereka tidak mempedulikannya, tidak memperhatikannya. Nah, maka Al-Quran itu mengajarkan sebuah pemahaman realitas secara holistik. Sedangkan orang-orang sekuler itu hanya mengambil sebagian. Nah, dampaknya akan berbeda. Orang beragama mempelajari jagat raya itu akan mengarah kepada kefahaman atau kesimpulan bahwa jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Tetapi semua proses itu melalui yang disebut Al-Quran sebagai sunatullah. Ada hukum alamnya gitu. Diceritakan Allah memang menciptakan, itu adalah kata pamungkasnya. Tetapi kemudian digambarkan di situ Allah mengembangkan, meninggikan langit gitu ya, ke segala arah. Di ayat yang lain digambarkan Allah meluaskan langit, ya, meluaskan jagat raya itu. Kemudian Allah menahan langit supaya tidak lenyap. Itu kalau digambarkan secara saintifik, maka dengan bahasa ilmiah, maka sesungguhnya itu ya kurang lebih sama dengan yang ditemukan oleh orang-orang sekuler. Terkait dengan penciptaan jagat raya yang digambarkan Al-Quran fi sittati ayyamin. Ada 6 hari, yaum itu bisa fase ya, hari dalam arti hari-hari ini 24 jam, atau dalam konteks itu bisa relatif ya, karena satu harinya bisa 1.000 tahun, bisa 50.000 tahun, bisa dalam penciptaan jagat raya. Nah, ketika di cross check dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan itu diliti oleh orang non-muslim maupun oleh orang muslim, hasilnya pasti sama. Nah, itu ternyata adalah clue-nya digambarkan oleh Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah untuk meneliti.
Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak ya afala yanzurun meneliti, mengamati, memperhatikan, mengobservasi bagaimana unta itu diciptakan? Nah, ini kan jawabannya nggak ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana unta diciptakan? Nggak ada. Jawabannya ada di mana? Di hadis juga nggak ada. Adanya di penelitian tentang unta. Karena memang kalimatnya itu berbunyi afala yanzurun. Apa mereka tidak memperhatikan, mengobservasi langsung di lapangan? Itu adalah perintah untuk penelitian. Nah, dalam konteks sains, maka itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan itu, biologi misalnya dalam bab unta. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apa mereka nggak memperhatikan, meneliti, mengamati, mengobservasi bagaimana langit ditinggikan? Loh, ternyata benar langit itu sedang ditinggikan. Nah, kalau kita bicara ditinggikan itu berarti ada gaya yang mendorong terjadinya pengembangan jagat raya. Karena meninggi itu bagi orang Indonesia adalah ke atas kita, bagi orang Amerika di balik kita meningginya ke sono sebaliknya, bagi orang Australia adalah di timur sana, bagi orang Timur Tengah ke barat. Artinya meninggi ke segala arah itu adalah jagat raya sedang mengembang. Maka dalam istilah kosmologi disebut expanding universe misalnya. Nah, jadi kan ada nih korelasi itu. Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan atau didirikan ya. Ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan, diciptakan oleh Allah ternyata terbentuk dari tabrakan lempeng bumi. Karena memang perintahnya adalah untuk mengamati bagaimana bumi dihamparkan, ada daratannya, ada lempeng tektoniknya dan seterusnya. Sehingga justru pelajaran Islam itu lebih komplit. Orang-orang sekuler hanya mengambil sebagian ayat-ayat kauniyahnya saja, sedangkan Islam itu mengkaitkan ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah untuk apa? Untuk mendapatkan bukti tentang keberadaan Sang Pencipta. Karena kalau kita dekati secara kauniyah saja, maka ilmu pengetahuan akan mentok. Di skala mikrokosmos sampai di level kuantum, di balik itu sudah nggak paham. Yang disebut sebagai vacuum state, yaitu sesuatu kuantum vacuum state. Kevakuman kondisi vakum di level kuantum. Itu sudah nggak bisa mainnya sudah probabilitas saja. Tidak bisa digambarkan. Dalam makrokosmos, langit 2, langit 3, yang digambarkan Al-Quran sampai sekarang, sangat sulit dibuktikan secara fisika, tetapi secara matematis itu sekarang berkembang teori-teori untuk menggambarkan tentang alam semesta yang bukan universe saja, tetapi multiverse. Jadi alam yang jumlahnya bukan cuma satu. Jadi kita melihat korelasi yang sangat menarik sesungguhnya Al-Quran atau Islam ini memberikan arahan kepada kita untuk memahami realitas tidak cukup hanya dari sisi saintifiknya, tetapi harus dikaitkan sampai ke ujungnya Sang Pencipta.